Bab 1239. Tidak mengakui. Alena Turnage keluar. Sebuah suara bentakan dingin terdengar. Ratusan penjaga di villa segera bergegas keluar. Bang bang bang. Diiringi dengan suara benturan, satu demi satu penjaga terhempas keluar. Kedua sosok itu berjalan sampai ke aula villa, di kedua sisi mereka tergeletak penuh orang. Penjaga tertinggi keluarga Clark tidak bisa menghentikan mereka sama sekali. Di aula, ekspresi Alena Turnage berubah. Ekspresi Athos Chop dan orang-orang di belakangnya juga berubah. Siapa? Berani membuat masalah di sini? Setelah beberapa saat, dua sosok muncul di aula. Hah? Bagaimana kamu? Nathan Clark, kamu masih hidup? Kemunculan Nathan yang tiba-tiba membuat Alena Turnage dan Athos Chop terkejut. Orang yang sudah mati tiba-tiba muncul di depan matanya. Aneh jika mereka tidak takut. Alena Turnage sangat ketakutan hingga bola matanya hampir terbang keluar. Aku mati dianiaya, aku di sini untuk balas dendam. Nathan terbahak-bahak. Jangan, aku tidak membunuhmu, bukan aku, mereka yang... Alena Turnage hampir pingsan. Dia tidak percaya bahwa Nathan masih hidup. Bahkan Athos Chop, yang berasal dari Wangsa, tertegun selama hampir 1 menit akhirnya terengah-engah, dan bertanya dengan tidak percaya, kamu belum mati? Nathan menatapnya dan tertawa dingin, Tuan Chop. Kamu ternyata mengenalku? Celaka, aku tertipu. Tuan Chop adalah orang yang cerdas, dia memikirkan segala macam hal, dan langsung menyadarinya. Bagaimana mungkin? Saat itu kamu benar-benar tidak bisa bergerak, semua orang yang mengawalmu telah mati, bagaimana kamu bisa hidup? Jika kamu sudah pulih, seharusnya saat itu kamu sudah melawan. Kata Athos Chop dengan heran. Begitu Athos Chop mengatakan hal itu, Nathan teringat semua pengalaman sakitnya. Begitu banyak saudara dan saudari meninggal secara tragis untuknya. Dia sangat kesal. Alangkah baiknya jika bisa mengangkat pedang lebih awal. Mereka tidak akan mati. Sayang sekali pemulihannya membutuhkan waktu. Athos Chop melirik Raja Seon Utara di sebelahnya dan berkata, tidak, ada orang yang menyelamatkanmu. Kemudian menciptakan serangkaian ilusi bahwa kamu mati, bahkan mantan bawahanmu tertipu. Tapi bagaimana kamu bisa sembuh? Itu mustahil. Athos Chop mengirim orang untuk memeriksa tubuh Nathan berulang kali, tidak mungkin sembuh kembali. Hanya bisa berbaring di tempat tidur seumur hidup. Jangankan Nathan. Bahkan keterampilan medis kuno dan master dari Wangsa Botlistan tidak dapat berbuat apa-apa. Bagaimana dia bisa pulih? Tidak hanya bertahan hidup. Dalam waktu sesingkat itu, dia sudah pulih seperti ini. Buku kuno Wangsa Botlistan tak terhitung jumlahnya, dan dia telah membaca dengan jumlah yang sangat banyak. Dia tidak pernah mendengar kondisi seperti itu. Dia juga menguasai pengobatan modern, tidak ada yang bisa dilakukan dengan kondisi Nathan. Bagaimana dia melakukannya? Nathan tidak menghiraukannya, pandangannya tertuju pada 4 orang di belakang Athos Chop. Dulu ketika di keluarga Clark aku bertarung melawan Nicholas Mitchell, bukankah kalian yang beraksi di saat aku kritis? Tanya Nathan. Apa? Mereka berempat terkejut, tanpa sadar menundukkan kepala. Memang benar mereka berempat diam-diam membantu Nicholas Mitchell berbuat curang mengalahkan dewa perang Nathan Clark. Mereka adalah murid dari Wangsa Botlistan, dituding langsung oleh Nathan, mereka merasa malu. Mereka sangat sombong dari dalam tulang mereka. Ternyata kalian... Nathan tertawa dingin. Omong kosong. Muridku, Nicholas Mitchell, mengalahkanmu dengan terhormat. Ribuan orang menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Bagaimana mungkin ada orang diam-diam membantunya? Konyol. Murid Wangsa Botlistanku semuanya seperti naga. Bagaimana mungkin mereka akan melakukan trik kotor seperti itu? Di saat seperti ini, bagaimana mungkin Athos Chop mengakuinya? Bab 1240. Jika membuatku kesal, akan langsung kuhancurkan. Athos Chop tertawa dingin memandang Nathan, tidak disangka, Nathan Clark kamu masih memiliki sisi seperti itu. Mencari alasan untuk kegagalanmu? Nathan tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Tidak mau mengakuinya. Kulit mukamu sungguh tebal. Athos Chop melanjutkan, apa kamu masih akan mengatakan bahwa kamu diracun saat itu, dan kamu bertarung berturut-turut melawan Vorkul Hetik dan Master keluarga Clark? Ditambah lagi, kami berbuat curang, jadi muridku beruntung menang melawanmu?
Athos Chop melemparkan semua pertanyaan kepada Nathan. Membalikan semua keadaan. Menjadikan Nathan yang membuat alasan atas kegagalannya. Nathan tertawa dan berkata, ya, semua yang kamu katakan benar. Masih ada satu hal, aku sebenarnya sengaja kalah dari Nicholas Mitchell saat itu, aku ingin melihat siapa yang melakukan hal itu padaku. Hahaha. Athos Chop langsung tertawa. Kamu sengaja kalah dari muridku? Sungguh konyol. Benar saja, pecundang hanya akan mencari alasan. Seumur hidupmu, kamu tidak akan pernah sebaik muridku. Athos Chop mencibir. Saat itu, Nathan lebih kuat dari Nicholas Mitchell, kalau tidak dia tidak akan curang. Tapi Nathan berkata bahwa saat-saat terakhir dia sengaja mengalah. Ini penghinaan bagi Athos Chop. Dia menghabiskan banyak uang, konspirasi dan berbuat curang. Pada akhirnya, Nathan berkata bahwa dia sengaja kalah. Bisakah dia menerimanya? Tidak perlu bicarakan hal lain. Di dunia ini tidak ada keadilan mutlak, apalagi kamu adalah pemimpin prajurit Neslandia, kamu harus beradaptasi dengan kemungkinan situasi dan lingkungan yang mendadak. Jika kalah maka kamu kalah. Ini bukan alasanmu untuk berdalih. Kata Athos Chop dengan marah. Athos Chop memutarbalikkan fakta, bahkan Alena Turnage percaya bahwa Nathan membuat alasan atas kegagalannya. Apa kalian semua para bangsawan yang lebih unggul dari orang lain begitu tidak tahu malu? Tanya Nathan. Selalu berkata lebih unggul dari yang lain, mengalir darah suci dan mulia. Hal yang mereka lakukan semuanya keji, tercela dan tidak tahu malu. Lancang. Beraninya kau menghina guru seperti ini. Cari mati. 4 orang di belakang Athos Chop langsung membentak, menatap Nathan dengan niat membunuh. Keberadaan mereka tidak bisa dipungkiri. Terutama guru mereka yang memiliki kewibawaan paling tinggi. Mereka tidak akan mengizinkan orang biasa memprovokasinya. Apa kamu tahu siapa kami? Kami adalah Wangsa Botlistan. Kami berada di atas keluarga kerajaan. Adik seperguruan kami, Nicholas Mitchell hanya termasuk kelas menengah di Botlistan. Apa kamu tahu seberapa menakutkan kami? Beberapa orang segera menunjukkan identitas mereka. Wangsa Botlistan memang menakutkan. Tapi Nicholas Mitchell dan sejenisnya, Nathan bisa menghancurkan mereka dengan satu jari. Apa mungkin dia akan menghiraukan mereka? Itu konyol. Wangsa Botlistan? Jika membuatku kesal, aku akan menghancurkannya. Nathan berkata dengan dingin. Bahkan Alena Turnage tidak sanggup mendengarkan lagi. Bukankah Nathan terlalu arogan? Dia bahkan tidak menghiraukan Wangsa Botlistan? Tahukah dia berapa banyak master tingkat dewa di Botlistan? Berhamburan, 100? Ratusan? Bahkan master tingkat mahaguru bertebaran? Mungkin tidak hanya ada puluhan. Seorang malaikat pencabut nyawa, master mahaguru bisa membunuh semua master yang mengawal Nathan saat itu. Wangsa Botlistan bisa menghasilkan puluhan mahaguru sekaligus. Hal yang tidak terbayangkan. Mereka pasti mendominasi segalanya di medan pertempuran. Tak terkalahkan. Atas dasar apa Nathan memandang rendah Wangsa Botlistan? Nathan Clark, omong kosong. Aku tidak peduli bagaimana kamu sembuh, tapi ini bukan alasan kamu untuk menghina Wangsa Botlistan. Athos Chop meraung. Nathan menatapnya dan mencibir, apa kamu adalah guru Nicholas Mitchell? Ya. Kalau begitu kamu lebih kuat dari dia, itu sudah pasti. Oke, karena kamu bilang aku bukan tandingan Nicholas Mitchell, maka aku akan mengalahkan gurunya. Bersambung.